Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 Manajemen A1 akan mempresentasikan mengenai nilai tukar. Nama anggota kelompok kami yang pertama adalah Laila Qadriyah, Nafa Sabila, Indah Fitriana, dan Angela Nurul. Pada bab pendahuluan, nilai tukar sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara. Nilai tukar mata uang memegang peranan penting dalam perdagangan antar negara, di mana hampir sebagian besar negara-negara di dunia ini sangat terlibat dalam aktivitas ekonomi pasar bebas. Nilai tukar merupakan perbandingan nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Nilai tukar mata uang suatu negara memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam mempengaruhi perubahan perdagangan dan investasi internasional. Nilai tukar mata uang asing mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam aktivitas bisnis yang dilakukan individu, perusahaan maupun suatu negara. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian nilai tukar. Nilai tukar atau course exchange rate, satu mata uang terhadap lainnya, merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang. Kenaikan nilai tukar disebut apresiasi dan penurunan nilai tukar disebut depresiasi. Kadang-kadang Anda mendengar media massa melaporkan bahwa dolar sedang menguat dan melemah. Pernyataan ini biasanya mengacu pada perubahan-perubahan terbaru dari nilai tukar. Jika suatu mata uang mengalami apresiasi, dikatakan bahwa mata uang itu menguat karena dapat membeli lebih banyak uang asing. Demikian pula ketika suatu mata uang mengalami depresiasi, dikatakan bahwa mata uang tersebut melemah. Selanjutnya yaitu ada sejarah perkembangan kebijakan nilai tukar di Indonesia. Sejak tahun 1970, negara Indonesia telah menerapkan 3 sistem nilai tukar, yaitu yang pertama ada sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap tahun 1970 sampai 1978 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32. Tahun 1964, Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap kurs resmi 250.000 US dollar. Sementara kurs uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Yang kedua, sistem mengambang terkendali. Sistem mengambang terkendali tahun 78 sampai 97. Pada masa ini, nilai tukar rupiah didasarkan pada sistem sekeranjang mata uang basket atau basket of currencies. Kebijakan ini ditetapkan bersama dengan dilakukannya devaluasi rupiah pada tahun 1978. Yang ketiga ada sistem kurs mengambang. Sistem kurs mengambang pada 14 Agustus 97 sampai sekarang. Sejak pertengahan Juli tahun 1997, nilai tukar rupiah terhadap US dollar semakin melemah. Sehubungan dengan hal tersebut, dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang, maka pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas pada tanggal 14 Agustus tahun 1997. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Perubahan nilai tukar mata uang tersebut bisa terjadi karena 4 hal, yaitu 1. Tingkat inflasi. Inflasi dapat dipilah berdasarkan sifat temporer atau permanen. Inflasi yang bersifat permanen adalah laju inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan permintaan barang dan jasa. Selanjutnya, inflasi yang bersifat temporer adalah inflasi yang melibatkan gangguan sementara, misalnya kenaikan biaya energi, transportasi, dan bencana alam. Yang kedua ada tingkat suku bunga. Suku bunga juga dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Suku bunga tetap adalah suku bunga pinjaman tersebut tidak berubah sepanjang masa kredit. Sedangkan suku bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu. Seperti misalnya LIBOR, di mana cara perhitungannya dengan menggunakan sistem penambahan margin terhadap kurs referensi. Yang ketiga ada jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar adalah uang yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang beredar atau JUB merupakan penawaran uang atau money supply. Yang keempat ada pendapatan nasional. Produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product GNP, konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Yang selanjutnya ada penentuan nilai tukar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu 1. Faktor fundamental, kedua ada faktor teknis, yang ketiga ada sentimen pasar. Pembahasan tabel nilai tukar.
nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah di Bank Indonesia. Dari tabel di bawah kita dapat mengetahui bahwa transaksi nilai tukar mata uang dolar Australia dengan penguatan tertinggi terhadap rupiah terjadi pada tahun 2016 dan yang paling lemah terjadi pada tahun 2013. Pada mata uang euro mengalami penguatan tertinggi pada tahun 2016 dan yang paling lemah terjadi pada tahun 2020. Pada mata uang pound sterling Inggris dengan penguatan tertinggi terhadap rupiah terjadi pada tahun 2016 dan yang paling lemah terjadi pada tahun 2015. Pada mata uang dolar Hong Kong mengalami penguatan tertinggi pada tahun 2013 dan yang paling lemah terjadi pada tahun 2022. Pada mata uang yen Jepang dengan penguatan tertinggi terhadap rupiah terjadi pada tahun 2014 dan yang paling lemah terjadi pada tahun 2020. Pada mata uang ringgit Malaysia mengalami penguatan tertinggi pada tahun 2016 dan yang paling lemah terjadi pada tahun 2013. Pada mata uang dolar Singapura dengan penguatan tertinggi terhadap rupiah terjadi pada tahun 2016 dan yang paling lemah terjadi pada tahun 2022. Pada mata uang dolar Amerika mengalami penguatan tertinggi pada tahun 2013 dan yang paling lemah terjadi pada tahun 2022. Yang selanjutnya yaitu ada grafik nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Pada grafik di samping dapat dilihat bahwa nilai tukar rupiah yang paling lemah pada mata uang pound sterling disebabkan oleh terjadinya inflasi yang tinggi dapat menurunkan nilai mata uang rupiah dan nilai tukar rupiah paling kuat pada mata uang yen dikarenakan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan inflasi yang masih terkendali.